Hai, aku Ari Dwi Martiani. By the way, ini video pertama aku yang aku upload di YouTube. Di video pertama aku kali ini, aku bakalan bahas tentang autoimun. Dan aku adalah salah seorang penyintas autoimun. Jadi penyintas autoimun itu sama dengan survivor atau seseorang yang bertahan hidup dengan autoimun. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa klik like and subscribe di channel aku ini. Sebenarnya autoimun itu apa sih? Jadi sebenarnya autoimun itu adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel atau jaringan tubuh yang sehat. Kan seharusnya si sistem imun yang normal itu biasanya menyerangnya virus dan bakteri yang dapat menyebabkan tubuh seseorang sakit. Yang aku tahu saat ini ada 80 jenis penyakit autoimun. Di sini aku mengidap salah satu penyakit autoimun yang paling umum, yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu jadi gejalanya yang aku rasakan, persendian itu bengkak, terus nyeri, kekakuan, apalagi kalau misalnya pas pagi hari atau kedinginan itu benar-benar kaku, sakit sendinya. Jadi banyak banget kan jenis penyakit autoimun itu. Nah, untuk orang per orangnya itu beda biasanya gejalanya. Kayak misalkan aku gejalanya itu sakit sendi. Untuk misalkan untuk penderita SLE atau lupus yang sama juga itu golongan autoimun, dia bakalan ngerasain gejala mungkin yang berbeda seperti kayak sakit sendi sama ruam kulit. Nah ya, jadi orang per orangnya tuh beda gitu. Kalau kayak sama autoimun, tapi gejala yang ditimbulkan dari orang per orangnya tuh emang bisa beda-beda. Kayak misalnya si A yang penyakitnya apalagi SLE atau lupus, biasanya tuh ya gitu beda-beda gejala. Misalkan si A sakit sendi sama ruam kulit, si B ruam kulit sama misalnya ada gejala lain gitu yang nampak. Kalau RA kayak aku kebanyakan sih nggak ada gejala-gejala lain yang ditimbulkan dari selain si sakit sama bengkak sendinya. Tapi mungkin kalau misalkan ada gejala lain, biasanya itu bakal dicek lab. Kalau misalnya positif RA, nah terus muncul gejala lain, biasanya akan dicek lab lagi. Kalau misalnya udah pengobatan, dicek lab lagi apakah dia mengalami autoimun yang lain atau tidak. Kayak misalnya SLE atau lupus itu dia bisa kena autoimun yang lainnya gitu. Sama aja kayak RA atau misalkannya Hashimoto disease. Hashimoto itu autoimun juga. Biasanya itu Hashimoto itu memang menyerang kelenjar tiroid. Nah, itu bisa sangat berkesinambungan. Maksudnya kalau misalnya udah kena autoimun itu harus cepet-cepet diobati biar si autoimunnya itu nggak nyebar kemana-mana gitu. Karena emang autoimun itu kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dia bisa menyebabkan kematian dan yaitu menyebabkan organ-organ tubuhnya tuh kena juga gitu. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan-keluhan di badan, kayak misalkan sakit sendi atau ruam kulit, nah itu harus segera dicek ke dokter. Kira-kira kalau misalkan ada penyakit autoimun, nah cepat segera lakukan terapi agar tubuh kita lebih cepat pulih, lebih cepat terobati, maka lebih baik. Karena yaitu dia autoimun itu dapat menyebabkan kematian. Mungkin sebenarnya bukan cepat menyebar atau mungkin bukan menyebar juga. Aku juga gak terlalu tahu, tapi aku dikasih tahu sama dokter, terus
aku juga jadi suka baca-baca tentang autoimun. Dan emang benar autoimun itu kalau misalnya tidak cepat ditangani, maka organ-organ tubuh lainnya itu akan kena autoimun juga gitu. Tapi kalian jangan nyerah dulu, jangan putus asa dulu kalau misalnya ada gejala yang tadi aku sebutkan. Kalian langsung aja ya cek ke dokter, terus terapi atau pengobatan harus dilakukan secara perlahan. Karena memang sampai saat ini autoimun itu belum ada obat spesifik untuk menyembuhkan. Tapi kalian jangan berputus asa, jangan putus harapan. Sebenarnya ada teman-teman kita juga yang sama, yang autoimun juga, tapi sudah melewati masa-masa berat gitu. Maksudnya dia udah remisi. Remisi itu adalah dimana seseorang yang kena autoimun itu sudah tidak merasakan keluhan lagi dan sudah tidak mengonsumsi obat. Nah, itu bisa dikatakan remisi. Udah enak aja gitu badannya, udah bisa pulih lagi. Kan itu juga menjadi semangat untuk menjalani hidup. Sekian dulu video dari aku kali ini. Mungkin ini bakalan jadi video part 1 untuk autoimun yang aku bahas. Pokoknya kalian pantengin aja channel aku. Kalian bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nanti pas aku upload video lagi kalian bisa langsung nonton video dari aku. Terus kalian juga bisa DM aku di Instagram @ademartiani kalau misalkan ada pertanyaan atau kalau misalnya ada koreksi. Nih tadi kan aku udah bahas tentang autoimun itu apa, jenis penyakit autoimun itu ada berapa. Nah, kalau misalkan aku salah, minta maaf. Nanti kalian bisa mengoreksi di kolom komentar atau DM aku di Instagram @ademartiani. Sekian dulu, sampai jumpa.